Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan, yang masih memberi kita kesempatan untuk kuliah pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantar kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Fathul Adib atau saya sendiri, kemudian ada saudari Sabrina Zakia Azahra, dan saudari Khairun Nisa yang akan menjelaskan tentang Tadrisul Mufradat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Khairun Nisa, kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pengajaran al-mufradat. Pengajaran yakni suatu proses yang dilakukan baik orang tua maupun guru untuk mengajar siswa belajar bagaimana belajar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengertian kosakata adalah sekumpulan kata yang didefinisikan oleh seseorang, kelompok atau bagian dari bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai kumpulan semua kata yang dipahami orang dan akan digunakan untuk menyusun kalimat baru. Untuk pengertian lengkapnya, pendidikan atau pengajaran kosakata adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa dengan cara guru memberikan kosakata bahasa Arab yang bertujuan agar siswa mampu bahkan mahir dalam berbicara bahasa Arab. Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang tidak terpisahkan dari pengajarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam pengajaran kosakata yakni ada kurang lebih 5 yang saya akan sebutkan. Yang pertama, pendidikan kosakata tidak berdiri sendiri. Yang kedua, kosakata mungkin memiliki lebih dari satu makna dan guru harus menentukan maknanya sesuai dengan konteksnya. Yang ketiga, kosakata dapat didefinisikan dalam arti tetapi tidak sesuai dengan konteksnya, sehingga guru menjelaskan arti sesuai konteks karena kosakata memiliki dua arti yang tampak dan tambahan. Yang keempat, mengajarkan kosakata dengan cara menerjemahkan. Yang terakhir yakni kosakata yang mudah diucapkan dan sulit untuk bahasa Indonesia. Berikutnya yakni saya akan menjelaskan langkah pengajaran kosakata. Beberapa orang berpikiran bahwa bahasa Arab dapat dipelajari hanya dengan menghafal kosakata saja. Tapi dalam pengembangan kosakata ini, guru harus memperhatikan beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yakni yang pertama, untuk menyorot apa yang ditujukan oleh tentang atau suatu model, seperti menunjukkan pena atau buku ketika kata pena atau buku muncul. Nomor 2 yakni representasi yang bermakna, seperti guru membuka pintu ketika muncul kalimat fataha yaftahu. Yang ketiga, role playing, seperti guru memainkan peran seseorang pasien. Nomor 4, menyebutkan antonim. Nomor 5, menyebutkan sinonim. Nomor 6, makna asosiasi dengan menyebutkan sebuah kata yang dibangkitkan oleh kata baru. Nomor 7, menyebutkan asal kata atau turunannya. Yang nomor 8, penjelasan arti kata Arab dengan arti kata. Nomor 9, multiple reading,
Nah, dalam langkah ini, guru dapat menugaskan seorang siswa membaca teks dalam hati beberapa kali sampai siswa tersebut mengetahui makna dari kata bahasa tersebut. Nomor 10, pencarian di kamus. Yang terakhir yakni menerjemahkan ke dalam bahasa perantara. Nah, cara ini merupakan metode terakhir yang dapat digunakan seseorang guru untuk memperjelas arti sebuah kata, dan guru tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran mufradat. Kekayaan mufradat yang dimiliki oleh bahasa Arab termasuk sangat melimpah, bahkan mungkin paling banyak di antara bahasa-bahasa di dunia. Walaupun belum ada hasil penelitian yang menunjukkan mengenai jumlah pasti kosakata Arab, tetapi dapat dipastikan bahwa jumlahnya ribuan, bahkan jutaan kata. Kamus Arab terbesar dan terlengkap, Lisan Al-Arab karya Ibnu Manzur itu terdiri dari 20 jilid tebal. Tentunya memuat ratusan ribu derivasi dan kosakata. Oleh karena tidak mungkin dan bahkan mustahil semua mufradat diajarkan, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip dalam pemilihan mufradat. Dan seorang pakar menyebutkan ada 7 prinsip dalam pemilihan mufradat. Nah, yang pertama yakni frekuensi. Nah, kata frekuensi penggunaannya yakni kata yang frekuensi penggunaannya sering atau banyak harus diprioritaskan untuk diajarkan daripada yang jarang digunakan. Contohnya, kata nahrun harus lebih diutamakan daripada kata tur'ah yang sama-sama berarti sungai. Karena yang kedua jarang digunakan, bahkan hanya kata nahrun yang digunakan dalam Al-Quran. Yang oleh sebuah negara Arab. Standar dan acuannya adalah Mu'jam al-Rasid al-Lughawi lil Tif al-Arabi yang disusun oleh Yisesko. Kemudian yang ketiga yakni ketersediaan atau availability. Nah, maksudnya kata yang dikuasai oleh seseorang ketika hendak digunakan lebih diutamakan dari yang tidak diketahuinya. Misalnya, kata jalasun, jalasa, hampir pasti lebih dahulu diketahui dan dikuasai peserta didik daripada qa'ada. Seperti itu. Selanjutnya yakni familiar. Nah, kata yang lebih familiar, yang sering didengar dan digunakan. Nah, ini harus diprioritaskan pembelajarannya daripada kata yang jarang dan langka. Meskipun mempunyai kesamaan arti, misalnya kata syamsu, pasti lebih familiar bagi kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni al-ahammiyah atau kepentingan atau juga signifikan. Maksudnya, kata yang sedang diperlukan dan dianggap penting untuk diketahui dan digunakan harus di prinsip kearaban ini peserta didik menjadi lebih cepat dan mantap. Next, Mbak. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode pembelajaran mufradat. Nah,
Metode dalam pengertian umum adalah rencana yang dibuat oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu pekerjaan dengan sedikit usaha dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan metode menurut Muhammad Atia Al-Ibrasi adalah rencana yang kita tetapkan bukan dari diri kita. Sebelum kita masuk ke kelas dan kita bekerja untuk mengimplementasikan di ruangan itu setelah masuk, metode dalam pendidikan adil dan murah. Metode adalah cara yang dan setiap metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa memiliki tujuan yang terbaik agar siswa dapat membaca, berbicara, memahami, menerjemahkan dan mengetahui bagaimana menerapkan tata bahasa dalam bahasa asing yang telah dipelajarinya. Nah, Selamat Toh mengatakan metode mengajar adalah suatu cara atau cara yang harus ditempuh dalam mengajar. Suatu metode yang digunakan untuk memotivasi siswa agar dapat menggunakan siswa terhadap kreativitas dan motivasi pada semua mata pelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada dua metode, yakni yang pertama torik metode meniru dan menghafal. Nah, atau mimicry memorization. Mimicry yang artinya meniru dan memorization yang berarti menghafal. Artinya, memorization berasal dari kata memori yang artinya ingat. Memori merupakan suatu yang abstraksi, ia merujuk pada seperangkat atribut, aktivitas, serta keterampilan, dan bukan mengacu pada satu benda. Keterampilan-keterampilan ini sangat bervariasi, yaitu tidak standar tunggal untuk menentukan memori mana yang baik dan mana yang buruk. Pada dasarnya, metode mimicry, memorization, atau metode meniru dan menghafal ini adalah pendekatan lisan alam pengajaran bahasa. Maka proses pembelajaran melibatkan banyak kegiatan latihan lisan atau ucapan. Fokus pembelajaran adalah kemampuan menyimak dan berbicara dan menekankan pada aspek menghafal. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, yakni merupakan komunikasi tatap muka. Nah, dalam istilah Arab, metode ini disebut Thoriqatu as-Sima wal Muhafazah. Melihat dari namanya, metode ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang menekankan pada meniru dan mengingat, atau menghafal, atau proses pengingatan suatu dengan kekuatan memori. Metode ini disebut informant drill method karena latihan-latihannya yang dilakukan oleh seorang pengajar atau pendidik. Kemudian yang kedua yakni metode kontrol bahasa. Nah, metode pengendalian bahasa ini dikenal sebagai metode penyederhanaan. Metode penyensoran bahasa adalah menyajikan pelajaran dengan cara mengajarkan kosakata sebanyak mungkin, struktur kalimatnya, dan istilah-istilah tertentu. Nah, yang menonjol dari metode ini adalah keterbatasan dan gaya yang ketat lebih baik daripada kosakata atau sintaksis. Pendidikan dini dapat dilakukan dengan kata keterangan sederhana dalam kata ini. Struktur kalimat bahkan menjadi kalimat lengkap. Penggunaan kosakata seperti ini dapat diperjelas melalui kata benda yang
ada dan diketahui siswa di lingkungan, di sekolah ataupun di keluarga, dan bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa asing untuk dihafal. Kemudian metode kontrol bahasa ini, yang pertama adalah atas dasar sukses dan struktur kalimat sederhana bahkan sampai kalimat utuh. Yang kedua, penetapan sejumlah kosakata dan struktur kalimat dapat memungkinkan orang yang aktif berbahasa asing ke bahasa lisan. Yang ketiga, siswa dapat termotivasi untuk mengingat dan memahami kata atau kalimat dalam bahasa Arab dan mengajarkannya. Kemudian kekurangannya yakni adalah metode ini hanya untuk tingkat pemula dan dasar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa aktif jika diminta guru. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan siswa tidak lengkap. Oke, next, Mbak. Baik, selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Khairun Nisa. Kepadanya kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode dalam pembelajaran kosakata. Nah, yang pertama tadi sudah dijelaskan tentang metode meniru dan menghafal. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya. Yang pertama yakni siswa mampu mengucapkan kosakata dengan benar. Yang kedua, aktivitas siswa karena pengucapan dilakukan secara bersamaan. Nomor 3, siswa memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab dengan mata pelajaran yang dipelajarinya. Nomor 4, siswa dilatih daya ingatnya, artinya siswa mampu membedakan bunyi-bunyi dan pelafalannya dengan benar. Nomor 5, metode ini mudah diterapkan dan dipahami karena topik ini disajikan di atas urutan kosakata. Untuk kekurangannya, yang pertama ini siswa memahami kosakata dalam satu pengertian saja. Yang kedua, siswa harus aktif bertanya kepada guru. Yang ketiga, siswa tidak berkembang karena siswa cenderung takut jika terjadi kesalahan pengucapan. Yang selanjutnya, yakni kelebihan dan kekurangan metode sensor tadi yang sudah dijelaskan. Kelebihannya yang pertama mudah dilaksanakan dan dipahami karena pokok bahasan dilakukan atas dasar sukses dan struktural kalimat sederhana bukan sampai kalimat utuh, bahkan sampai kalimat utuh. Nomor 2, penetapan sejumlah kosakata dan struktur kalimat dapat memungkinkan orang yang aktif berbahasa asing ke bahasa lisan. Yang ketiga, siswa dapat termotivasi untuk mengingat dan memahami kata atau kalimat dalam bahasa Arab dan mengajarkannya. Yang terakhir yakni kekurangan dari metode sensor ini, cara ini ideal hanya untuk pemula. Yang kedua, siswa harus aktif bertanya. Yang ketiga, yakni bahasa yang digunakan siswa tidak lengkap. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang wasail ta'limiyah. Pengertian dari wasail ta'limiyah adalah setiap alat yang digunakan guru untuk meningkatkan proses pengajaran, memperjelas arti kata, menjelaskan ide, melatih peserta didik pada keterampilan, memberi mereka kebiasaan mengembangkan sikap, dan menanamkan nilai-nilai tanpa ketergantungan utama kepada guru pada penggunaan kata-kata, simbol, dan angka. Nah, untuk wasailnya ada 3, yakni pendengaran atau auditory, yang kedua ada basoriyah atau visual, yang ketiga ada al-wasail sam'iyah wal basoriyah atau audiovisual. Nah, dalam pengajaran kosakata bagi siswa, adapun sarana yang dapat digunakan dalam pengajaran kosakata yakni ada 3. Yang pertama yakni masghiratul asli atau mini asli, yang kedua aswar atau gambar, yang ketiga al-ghos atau teka-teki. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran mufradat itu berbeda-beda.
termasuk metode linguistik dan non-linguistik sebagai berikut: penyebutan kosakata, penyebutan sinonim, penerjemahan ke dalam bahasa perantara, asosiasi bermakna, penyebutan asal kata, dan turunannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin ini saja dari kelompok kami pembahasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.